Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, dan tadi kita masih membahas tentang itikaf dulu nih ya pemirsa, baru nanti kita ke Lailatul Qadar dan juga hadis palsu. Kita lanjut ya tentang itikaf. Nah, tadi kan sudah ada niatnya tadi kata Bunga kalau mau dilafazkan boleh, di dalam hati pun juga boleh. Ininya nggak apa, harinya itu harus ke berapa hari gitu itikaf di masjid itu seperti apa nggak? Ya, bismillah. Jadi kalau itikaf itu boleh setiap hari juga boleh. Oh, gitu. boleh. Iya. Cuman kenapa Bunga kita sebut 10 hari terakhir Ramadan? Karena ini sunnah muakkadah yang tadi kita cerita bahwa dia Nabi Muhammad SAW di Al-Asr Awakhir 10 hari terakhir tuh dawam itu maksudnya beliau nggak pernah tinggal. Nah, disitulah kita ngikutin sunnah muakkadah dengan mengerjakan itikaf. Nah, kemudian kalau kita ngerjain itikaf kan ada pembatal tuh. Pembatalnya ya salah satunya adalah pada saat junub. Nah, itu tadi yang Bunga bilang. Kalau junub udah deh batal. Gitu. Jadi kalau mau pulang-pulang, jangan melakukan hubungan suami istri 10 hari terakhir Ramadan, tahan dulu ya. Yang kedua, standarnya jika keluar itu kalau tidak kebutuhan syar'i itu bisa batal. Misalnya kalau kebutuhan syar'i kan misalnya mau makan, mau mandi gitu ya, mau ganti baju gitu ya, itu boleh, itu standar syar'i. Tapi kalau misalnya di rumah terus kita ke mall, terus nganter istri kemana, terus baru balik lagi, ya, itu batal. Nah, ya, makanya Bunga bilang ada sunnah yang jarang dilakukan. Nabi minta sisirin rambut, karena rumah Nabi dekat masjid. Nah, 10 hari terakhir Ramadan ini para pemirsa ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, ibu-ibu sering ngomongnya malam Lailatul Qadar. Padahal jadi kalau malam Lail itu juga malam, jadi malam Lailatul Qadar. Jadi benernya Lailatul Qadar aja ya, jangan pakai kata malam ya. Nah, Lailatul Qadar itu disebut Lailatun Syarifatun Mubarakatun Muazzamatun Mufaddalatun ya. Sangat mulia, penuh berkah, penuh keagungan, penuh keutamaan. Makanya disebut bulan 1000 bulan gitu ya. Min alfi syahrin. Jadi khairun, jadi lebih baik dari 83 tahun. Ya. Jadi ini keutamaannya ya. Dulu umatnya Muhammad SAW ini sering sekali bertanya, kok kami tuh pahalanya tuh sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu. Sehingga kalau kita pas malam Lailatul Qadar, Bunga juga karena udah kebiasaan. Lailatul Qadar. Kalau ada pas hari itu Lailatul Qadar, pahala kita dalam ibadah tuh 83 tahun. Jadi bisa menyamai umat-umat terdahulu. Nah, ini keutamaannya. Sehingga masih ada loh para pemirsa, ini malam ke-25 misalnya, nanti 26, 27 gitu ya. Masih ada 29. Masih ada 2 hari lagi ya, 27, 29. Jadi itu. Nah, untuk pendapat para ulama memang menyebutkan tentang 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Iya. Tapi ya ada pendapat yang menyebutkan dari awal juga bisa. Ya, jadi itu terserah Allah gitu. Dan itu kalau Bunga sebutnya siri robani, rahasia Allah. Rahasia Allah, hak prerogatifnya Allah. Betul. Sehingga kita nggak usah ini ya pokoknya pokoknya ibadah aja lah gitu nggak ya? Jangan tergantung tanggal deh. Gitu. Beramal di tanggal-tanggal ganjil. Gitu. Ini ada tidur juga lagi pada saat tanggal-tanggal genap. Tanggal-tanggal genap. Ada juga kadang kan orang berpikir gini nggak, ya udahlah 10 terakhir aja lah nanti untuk tingkatkan ibadah. Kadang Ranti juga bilang, lo belum tentu nyampe 10 hari umur kita ya nggak. Siapa tahu di hari ke-19 kita meninggal begitu kan. Jadi memang harus ibadahnya banyak ya. Betul, iya. Nah, jadi ini ya pemirsa, masih ada beberapa hari terakhir yang masih bisa dikebut, berlari, semangat mengejar Ramadan, jackpot nih, jackpot ya nggak? Jangan sampai disia-siain ya. Bunga khawatir ini Ramadan terakhir kita para pemirsa. Bisa jadi tahun depan kita nggak dapat Ramadan lagi. Jadi ayo semangat untuk memperbanyak amal-amal soleh, al-amalu al-qauli, al-amalu al-luzumi ya. Al-amalu ada satu lagi Lailatul Qadar. Beramal-amal di malam Lailatul Qadar. Jadi kita beramal mencari Lailatul Qadar.
Jadi untuk memotivasi diri kita nggak apa-apa kita katakan bahwa ini adalah Ramadan terakhirku gitu nggak ya, supaya memang ibadah kita selalu meningkat. Nah untuk Lailatul Qadar sendiri itu nggak, ini apa sih? Kan orang bilang gini nggak, kalau dapat malam Lailatul Qadar itu nanti dari hari ini dapatnya sampai setahun kemudian hidupnya akan berkah, usahanya akan lancar. Begitu betul nggak sih nggak? Ya kalau kita lihat tadi kan disebutkan mubarakatun ya, bagaimana Lailatul Qadar itu memberikan keberkahan, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan gitu. Bisa jadi gitu. Mungkin nggak 1 tahun, tahun-tahun berikutnya juga. Makanya kita mencari Lailatul Qadar itu karena dia siri robani ya para pemirsa, rahasia Allah. Dengan memperbanyak amal-amal soleh 10 hari terakhir Ramadan, termasuk sedekah ya. Jadi bukan berarti kita ini cuman mengkhususkan ibadah mahdo dengan di masjid gitu ya. Tapi dengan bersodako juga kita berharap dapat Lailatul Qadar gitu. Kenapa? Karena pada saat kalau malam itu Lailatul Qadar, kita sedang baca Al-Quran, kita diibaratkan baca Quran 83 tahun tanpa henti. Iya. Itu Masya Allah gitu. Nah itu cirinya tuh gimana sih nggak kalau malam itu tuh kita dapat gitu loh? Iya. Jadi kalau yang namanya hadis-hadis sahih tentang Lailatul Qadar kan masih sedikit ya. Iya. Yang selama ini kalau orang tua kita zaman-zaman dulu ya bilang, oh nanti kalau ini pohon-pohon pada sujud, air beku, air laut naik ke ini, gitu. Itu nggak ada hadisnya. Jadi nggak usah diikutin ya. Hadis sahih cuma satu, bahwa malam Lailatul Qadar itu kita taunya Lailatul Qadar malam itu pada saat waktu paginya, satu-satunya hadis sahih. Yang pada saat pagi matahari tidak bersinar panas, semua suasana hening dan tenang, bahwa malam itu Lailatul Qadar. Kayaknya kemarin belum nggak ya berarti ya? Belum kayaknya. Ayo pemirsa, masih ada nih. Masih hujan masalah kemarin. 27, 29 nih. Ayo semangat, jangan tidur. Ya, ibadah aja gitu ya, malam 27. Jadi malam-malam ganjil kita ini kan malam-malam genap juga, karena kita nggak tahu ya. Karena bisa jadi ini malam ganjil ternyata malam genap ternyata malam tiap ganjil. Tiap malam berarti memang harus ibadah gitu ya nggak ya? Kenapa? Karena kan perputaran ini juga kan tanggal itu kan juga ada yang ganjil, ada yang genap, ada yang ganjil, ada yang genap gitu kan. Jadi hampir tiap malam lah. Sampai banyak. Iya. Nah, kalau misalnya ini kita masih bahas Lailatul Qadar nggak ya? Nah, kalau di malam Lailatul Qadar itu ibadah yang paling sangat dianjurkan itu apa nggak? Yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pada saat bertemu dengan Lailatul Qadar, doa yang dipanjatkan adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Jadi bunga udah dari awal Ramadan memperbanyak doa ini gitu. Jadi Allahumma innaka afun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha memaafkan, mencintai memaafkan, maafkan aku. Jadi puncak dari ibadah tertinggi itu bagaimana para pemirsa kita dimaafkan, diampuni dosa-dosa kita. Karena tujuan kita itu nggak ya? Betul, iya. Kenapa? Karena kalau Allah udah nggak memaafkan, yang punya dunia seisinya, langit semua, akhirat sama punya Allah, ya. Kita kalau nggak diterima orang, ngetok pintu satu, kita masih ada pintu-pintu lain para pemirsa. Tapi kalau Allah nggak buka pintu, kamu mau ketok pintu siapa? Nggak bisa. Ini jadi pelajaran buat bunga ya. Kalau pintu-pintu lain misalnya, satu pintu tetangga nggak mau buka, pintu lain masih ada, kita bisa ketok aja udah gitu. Tapi kalau pintu Allah nggak buka, kita nggak bisa lari kemana gitu. Mau ketok pintu siapa gitu. Cuman Allah yang punya pintunya, itu pintu di akhirat ya. Jadi kita mohon doa terus sama Allah, diampuni gitu ya. Memperbanyak amal-amal soleh di malam-malam Ramadan gitu ya. Perbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak zikir ya, memperbanyak sodako ya. Itu hal yang luar biasa sebenarnya, harus kita semangati ya. Kenapa? Bisa jadi ya Ramadan ini Ramadan terakhir. Nah, itu tadi kita untuk memotivasi kita ya nggak ya? Iya. Bunga banyak lihat teman-teman bunga sesama ustadz sama ustazah gitu ya. Ada beberapa guru bunga, dosen-dosen bunga yang meninggal. Beliau melahirkan meninggal. Bunga masih ingat beliau mengajarkan tentang fikih dam al-mar'ah.
fikih darah perempuan. Begitu detail dan sehingga Bunga sangat memahami fikih darah perempuan. Pada saat Januari kemarin dapat kabar beliau yang menikahnya udah umur 30 ya. Kondisinya udah berumur, Allah kasih rizki hamil dan punya anak, melahirkan meninggal dunia. Syahid ustazah itu. Dan Masya Allah iri Bunga sama beliau. Ternyata ilmu yang banyak, beliau langsung praktek, dia dapat syahid. Dan itu nilai yang luar biasa bagi perempuan, melahirkan meninggal dunia dan itu syahid ya, Masya Allah. Jadi Bunga lihat banget beliau begitu sangat memotivasi. Dia bilang, Umi, Bunga ini usianya udah 50, beliau belum sampai 35 ya. Dia bilang setiap ada kuliah apa gitu dia selalu motivasi. Dengan usia segini bisa ngafal itu, dengan belajar, dengan harus serius gitu, itu luar biasa. Dan dia ngajarin setiap detail yang Bunga tanyain. Dan Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustazah. Jadi ingat beliau. Nah tahun ini beliau nggak ada Ramadan lagi para pemirsa. Nah itu sebagai pengingat kita ya. Pengingat Bunga, iya. Supaya memang kita lebih giat lagi untuk beribadah ya. Nah itu kan kalau Lailatul Qadar itu tadi banyak sekali memang ibadah-ibadah yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ini kan kadang ada masa haidnya. Nah itu bagaimana? Tapi kita akan jawab setelah jeda iklan ya Dan pemirsa kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.